sakit. Udah berapa lama mereka sakitnya? 1 hari. 1 minggu apa 1 hari? Baik, kalau misalnya mereka masih belum masuk, mari sama-sama kita doakan supaya mereka semua diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita berdoa untuk teman-teman kalian yang sedang sakit, berdoa, membaca surat Al-Fatihah, doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih buat teman-teman kalian. Semoga Tiwi dan Ananda kesembuhan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi ini Bapak meminta pada kalian untuk pembelajaran yang dimulai dari tema 1 ya. Sudah tahu tema 1? Sudah siap bukunya? Apa yang sudah Bapak siapkan? Apa sudah dibawa? Semua. Baik, kalau pagi ini nanti kita mulai setelah Bapak melakukan kegiatan awal dulu ya. Sekarang Bapak minta kalian semua berdiri. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa, membaca surat Al-Fatihah yang dipimpin oleh absen 3. Siapa absen 3 di sini? Aka. Coba Aka minyak ini maju. Pimpin doanya kepada teman-temannya sebelum belajar. Ayo, silakan. Terima kasih Aka sudah dipimpin doanya. Silakan duduk kembali. Dan pagi ini Bapak minta teman kalian salah satunya siapa yang mau menyanyikan lagu Tanah Airku? Ya, Naila. Siapa lagi temannya Naila? Coba tunjuk. Ya, siapa Diana? Siapa lagi? Minta ayo silakan maju. Beri tepuk tangannya dulu. Naila boleh naik. Ya, coba kalian juga boleh menyanyikan sama-sama, tapi pelan adanya nanti kalian bisa praktekkan. Yuk dimulai. Oh, nyanyi silakan. Yang kalian boleh nyanyi. Oke, pertanyaan. Bapak mau tanya, ya, boleh silakan duduk kembali. Terima kasih kawan-kawan. Bapak mau tanya, kenapa sih kalian diminta menyanyikan lagu Tanah Air? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Supaya kita apa? Mencintai bangsa. Kalian kan sudah tahu ya, yang namanya cinta tanah air. Berarti kita sama juga menghargai dan menghormati para pahlawan kita yang sudah gugur, ya. Kalian tahu pahlawan-pahlawan ada pahlawan apa? Evolusi. Kemudian ada pahlawan apa?
nasionalis ya. Jadi banyak pahlawan yang sudah gugur, mereka berjuang untuk tanah air kita. Oleh karena itu sebagai pelajar kita semua bisa melestarikan atau kita juga bisa menghargai bersama kita harus terusin bangsa negara kita jadi bangsa yang lebih maju, bangsa yang lebih berkembang ya. Jadi seperti itulah kita cara menghormati, dan cara belajar juga bisa kamu ikut kebangsaan, ikut peserta kayak perlombaan, kemudian ada kegiatan sekolah boleh ikut itu sebagai pelajar ya, sebagai penerus bangsa ya. Jadi kalau kalian sudah seperti itu tandanya kalian adalah generasi penerus bangsa. Baik, yang kedua kita akan membuka diskusi seperti biasanya dalam program. Bapak lihat kayaknya ada yang belakang masih tidur ya, belum semangat. Dan semangat belum? Coba Bapak minta tepuk semangat. Nah, ini baru pelajar penerus bangsa yang hebat. Kalau kalian semangat, Bapak juga lebih semangat. Bapak gak mau kalah sama kalian semangat, Bapak juga lebih semangat. Jadi seperti itu ya, kalau kita belajar yang semangat, maka ilmu yang kalian bawa pulang, wah tadi aku seru belajar sama Sulaiman, pokoknya mantap deh, keren deh, pokoknya juga keren. Jadi mama juga sama aku, gimana ceritanya? Mamanya kepo kan? Kepo pasti. Wah, mama ajarin dong sayang. Masa kamu doang yang datang, mama juga pengen tahu nih dari ilmunya. Jadi seperti itu, ya. Jadi kalian kalau semangat dari rumah ke sekolah semangat, pulang juga bawa semangat sama mamanya, gitu ya. Coba Bapak mau kasih briefingnya dulu nih. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Itu namanya adalah tepuk PPK dan salam PPK di kurikulum 2013. Nanti kurikulum mereka beda lagi ya. Jadi sekarang kalian sudah bisa kurikulum 2013, sudah bagus semua, maka nanti lanjut kurikulum yang baru. Siap semuanya? Siap. Oke, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah Bapak minta kalian semua berdiri. Kita SBK seperti biasa, yaitu suaranya yang semangat. Nanti kita siap 1, 2,
siap belajar belum? Oke, kalau hari ini sudah siap belajar, mau tahu kan belajar hari ini apa? Mau tahu kan? Mau tahu ya? Oke, jadi hari ini tujuan pembelajaran yang pertama, Bapak menjelaskan tentang mengenai ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Ya, yang pertama, Bapak akan menceritakan tentang perkembangbiakan. Perkembangbiakan apa? Perkembangbiakan tumbuhan. Jangan tahu, Bapak kalau pertumbuhan yang bisa berkembang, bisa ya, banyak nanti. Yang kedua, nanti Bapak mau ingin kalian membuat kolase bonsai. Udah disiapkan belum daun-daunnya? Nah, bahan-bahannya apa saja? Ada lem, ada daun, udah dicuci belum daunnya? Udah, kemudian gunting. Nanti kalian boleh kerjasama sama temannya deh ya. Tapi Bapak minta dalam pembuatan karya mozaiknya ini harus rapi, tidak ada potongan dan tidak terlalu banyak lem. Bisa? Nah, yang ketiga nanti terakhir adalah mengenai pembagian. Sudah hafal kalian belum? Sudah ya, benar. Kalau sudah hafal pasti bagi-bagian itu mudah ya. Jadi nanti Bapak bantu kalian cara menghitung cepat dalam pembagian. Oke, siap? Kalau sudah siap, maka dengarkan baik-baik penjelasan dari Pak Guru. Silakan duduk yang bagus. Siapkan buku-buku kalian yang sudah kalian bawa, buku tulisnya taruh di atas meja. Ya, siap. Kali ini Bapak menerangkan tentang materi perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, ini nanti kalian akan mempelajari materi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Secara vegetatif. Nah, Pak, tumbuhan memang bisa berkembang biak? Iya, bisa ya. Jadi kalian dengarkan di sini kan perkembangbiakan itu sebetulnya ada dua ya. Yang pertama adalah generatif, dia melalui proses perkawinan. Ini yang kedua vegetatif. Ya, jadi ada dua dia perkembangbiakannya. Tapi yang Bapak bahas begini adalah mengenai vegetatif. Ya, tapi vegetatif belum. Maka kalau kalian nanti sudah mendengarkan Bapak, maka menjawab soalnya juga mudah. Jadi dengarkan baik-baik ya. Di sini ada vegetatif. Apa itu vegetatif? Vegetatif itu adalah perkembangbiakan secara alami. Dibantu manusia tidak? Tidak. Berarti dia dengan cara tersendiri. Nah, nama-namanya kalian bisa lihat di papan tulis. Coba katanya dilihat ke papan tulis yang bagian belakang. Jangan sampai meleng ya, karena di sini
kalian akan diminta evaluasi setelah mendengarkan Bapak apa saja yang Bapak ceritakan. Kalian bisa jawab enggak nih ya, nilainya nanti sampai yang bagus nanti akan dapat piala ya, piala yang sudah Bapak jelaskan ya. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara ubi bakar. Nah, kalau yang pertama ubi bakar, Pak, bakarnya di mana? Di luar atau di dalam? Dia tahu bakar itu di mana? Ayo, pernah lihat pohon mangga kan? Bakarnya di mana? Di luar, bukan di dalam tanah. Berarti yang kira-kira bakarnya di luar apa, Pak? Biasanya ada jenis tumbuhan yang bentuknya bulat, ada yang panjang. Ini namanya apa? Ubi. Ini biasanya namanya apa? Nah, yang dia masuk ke bakar yang mana? Ubi. Kalau bakar, singkong ada di mana singkong? Singkong ada di mana? Di dalam tanah ya. Jadi nanti kalian harus bisa bedain mana yang di luar tanah, mana yang di dalam. Afrika. Kemudian yang kedua yaitu umbi lapis. Umbi bukan dilapis-lapisin ya. Di situ dia di bagian umbi lapis ini, contohnya Bapak berikan seperti apa nih? Pernah lihat ya? Ibu lagi nyiarin apa ini? Bawang. Ini namanya umbi lapis. Kalian tahu bawang ada berapa jenis? Dua. Yang kalian tahu apa? Merah. Itu adalah cara pengembang ini secara umbi lapis. Ya, umbi lapis ini nanti dimasukkan ke dalam tanah. Nanti dia akan muncul tunas. Tunasnya di mana? Nih ya. Ini umbi lapis akan tumbuh tunas, panjang ke atas. Kalian nanti akan melihat daunnya warna hijau. Tahu nggak kalau itu bambu ayam yang hijau apa namanya? Apa? Itulah yang tadi kalian lihat dari bawang ini, dia akan tumbuh menjadi daun bawang. Pak, terus kalau bawangnya itu mana? Bawangnya yang biasa sama kalian masak, yang ditumis, ya, digoreng, itu namanya umbi lapis, hasil dari tanaman pohon apa nih namanya? Bawang ya. Yang kedua adalah tunas. Tunas itu tidak berbakar, tidak berkayu. Jadi tunasnya itu dia tidak punya bakar. Pohon apa coba yang biasanya dimiliki oleh hewan terus dimakan warna kuning-kuning? Bukan dari Bapak ya yang kuning. Tapi dia satu bakar menghasilkan bentuk buah yang banyak ya, sesisir. Buah apa ini? Pisang. Jadi ini adalah perkembangbiakan secara tunas. Dia tidak punya batang, ya, tapi batangnya lunak. Dia menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Buah pisang. Jadi itu adalah perkembangbiakan secara tunas, ya. Nanti jangan salah pilih soal, ya. Pisang itu adalah perkembangbiakan secara tunas. Yang kedua, yang keempat adalah geraki. Nih, yang biasanya pergi ke daerah tinggi, pulang bawa oleh-oleh, ya, warna merah. Buah apa itu? Buah strawberry. Geraki kayak mana, Pak? Nah, kalau geraki ini biasanya ya, tumbuhan ini dia merambatnya di dalam tanah atau di luar tanah? Di luar. Makanya kalau kamu ke kebun dataran tinggi ya, melihat ada tanaman stroberi atau mate, mereka merambat banyak tuh. Dan di situ kamu bisa lihat warna merah itu tumbuhan yang merambat ke sana, ke sini, ke sana. Nanti akan muncul buah stroberi. Jadi nanti dia akan muncul sendiri di taman ini ya. Nah, buah stroberi inilah berkembang secara geraki. Kemudian yang kelima adalah umbi akar. Wah, umbi lagi nih. Karena apa? Tadi udah ada
Kemudian nanti kalau ubi akar ini adanya di mana? Ada di dalam kan. Nah, contohnya kalau ibu memasak tanaman ini, ya ketika udah dibeli warnanya kuning. Tanaman apa? Yang sebagai pewarna makanan warna kuning. Kalau jahe itu rasanya ya yang menghangatkan kunyit kita. Tapi kalau kunyit itu memberi warna supaya makanan yang kita buat warnanya menarik. Itulah fungsi dari kunyit. Ini dia ubi akar pada kunyit. Dia sebagai perkembangbiakan vegetatif yang ada di dalam akar. Namanya biologinya akar rizoma. Ini nama lain dari akar tinggal. Ya, ini namanya akar tinggal. Itu kalian nanti sudah bisa banyak menanam. Sudah ada berapa tanaman yang Bapak jelaskan perkembangbiakannya? Sudah ada berapa tadi? Sudah 5 apa 4? Ada 5. Yang tadi itu pasti bilangnya 4 karena Bapak jelasinnya ada 5. Kemudian yang berikutnya adalah tunas efektif. Nah, kalau tunas efektif ini dia berkembang biaknya di permukaan daunnya. Daunnya itu seperti ini, misalnya lebar. Kenal yang daun cocok bebek enggak? Tapi dia di atas ya, di atas air. Cocok bebek ini berkembang biaknya di sini dia. Nanti dia akan muncul tunas, ya kecil. Nanti boleh dipotong nggak? Boleh. Ya di sini kan nanti dia akan muncul tunas kecil yang baru. Kalian cukup gunting bagian yang tumbuh tunas, letakkan di atas permukaan air. Itu namanya perkembangbiakan secara apa? Tunas efektif. Ada akarnya enggak dia? Ada tunas kecil ya, tapi di dalam air dia akarnya panjang. Kalau di dalam air kebanyakan akar bisa terjadinya pembusukan. Kenapa? Dia mengandung banyak air. Kalau kalian taruh di darat, dia akan mati karena letaknya di air. Ini adalah perkembangbiakan secara tunas efektif. Yang berikutnya adalah spora. Tahu spora? Kalian daunnya ini beda dengan ini, tapi hampir mirip. Kalau spora ini ada di luar, daunnya ini berkembang biaknya mempunyai kayak tompel-tompel begitu tuh ya. Bukan tompel sih, tapi dia ini adalah tempat di mana dia melakukan perkembangbiakan, namanya spora. Ini biasanya tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini bisa sama seperti tunas efektif. Dia tunas efektif nanti akan muncul ini. Tuh ya, dia akan muncul akar, kamu bisa gunting. Di situ namanya cara perkembangbiakan secara spora. Jadi nanti hati-hati saat memilih jawaban. Yang terakhir adalah fragmentasi. Fragmentasi itu tumbuhan yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Tapi kalau ada hewan biasanya dia membelah diri seperti ibunya, dia belah. Kamu potong, dia mungkin tidak mati. Kalau dia secara membelah diri fragmentasi, dia kan ada anaknya lagi, ada adiknya, ada kakaknya, jadi nyambung terus. Sama dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan ini biasanya ada di dalam air, namanya tumbuhan ganggang hijau. Apa namanya? Ganggang hijau. Ganggang hijau itu tumbuhan yang hidup di dalam air. Kalian pernah makan rumput laut tidak? Ya, nah, rumput ada yang rumput laut tuh, itu juga termasuk dia bisa dibelah-belah. Tinggal nanti dia tumbuh lagi, tapi harus ada di dalam air. Kalau dari luar nanti kamu makan, ya ini menjadi seruput, ya bukan udah jadi. Tapi kalau ketika dia masih hidup, dia ada di dalam air. Itulah yang namanya perkembangbiakan secara vegetatif. Berarti secara perkawinan atau secara apa ini? Alami. Yang Bapak jelasin alami atau perkawinan? Alami. Tadi ada perkembangbiakan apa aja yang pertama? Ayo sebutin. Ubi batang,
Bilafis. Ada perkembangbiakan secara tunas, ada perkembangbiakan secara spora, ada perkembangbiakan secara gerasi, dan masih banyak lainnya. Di sini materi pada pembelajaran IPA ya masuknya bahasa juga. Ya, kenapa? Karena di sini di kelas 3 dia bergabung materinya, dan di situ kalian nanti ada evaluasi, ada tabel. Kalian cukup menuliskan jawaban yang ada di sebelah kanan. Yang di kanan masukkan tulisan mana jawaban yang tadi Bapak jelasin yang ada di papan. Ya, nanti kalian tulis aja yang warna hijau mana yang cocok. Tapi saya jelasin cocok bebek. Ayo, siapa yang tahu cocok bebek itu pembagian secara apa? Ayo, tadi udah dijelasin tunas, efektif. Nanti kalian tulis di sini. Ini secara acak ya. Kalian harus lihat mana yang tadi Bapak jelasin. Bisa jawab? Bisa. Kalau nanti sudah selesai, kalian simpan dulu. Nanti kalau udah materi selanjutnya baru Bapak ambil. Jadi ini kalau sudah selesai masukkan ke dalam kolom meja. Kalau sudah selesai kita materi berikutnya ya. Kemudian di dalam kehidupan kita, kalian pernah lihat jenis tanaman-tanaman ya. Di situ ada jenis tanaman yang Bapak ambil di daerah dataran tinggi. Kalian tahu nggak kalau pagi hari itu matahari cerah terang benderang, sama dengan tumbuhan yang Bapak ambil yang sesuai dengan kondisi langit kita matahari. Nah di situ adalah nama jenis tanaman yang Bapak ambil. Tahu apa namanya? Tanaman apa? Tanaman apa? Bunga matahari. Sama seperti dalam pagi kita yang hari ini Bapak ambil seperti kalian semangat belajar, cerah dan semangat dalam menuntut ilmu. Nah, Bapak ambil temanya adalah gambar bunga matahari. Ya, kalian sudah siap bahannya? Coba Bapak minta kalian siapkan bahan yang kemarin Bapak sudah suruh bawa. Apa sudah disiapin gambarnya apa dulu? Nanti kalian bekerja boleh Bapak datang. Kalau ada yang kurang boleh sama temannya, boleh minta tolong kata hitung daunnya yang kurang ya, boleh. Nanti kalian pinjam banyak, pinjam buktinya sama temannya, boleh gantian ya. Di situ bahan-bahannya kita akan mengambil membuat bunga matahari. Sudah disiapin? Sudah. Nanti Bapak bagiin setelah selesai nerangin ya. Jadi kalian dengerin keterangannya dulu. Bapak minta tolong terus dong memang. Kemudian yang ketiga adalah kalau kalian sudah tahu itu tadi bunga matahari, kalian tahu nggak hitung-hitungnya? Daun bunga matahari ada berapa? Banyak tidak? Banyak. Pak kalau ngitung banyak dikali atau dibagi? Nah itu nanti kalian lihat papan tulisnya ya. Tadinya Bapak mau bawa ada rasanya ketinggalan ya. Biar kalian bisa hitung membagi itu seperti apa sih ya. Jadi nanti kalian bisa lihat papannya nih. Kalau misalnya Bapak sudah praktekkan di depan, berarti nanti isi evaluasinya sudah bisa. Jadi dilihatin dulu papan tulisnya. Kalau sudah paham, kalian mudah cara menghitungnya. Bapak tanya kelompok sini sampai yang bisa kalian yang Bapak sebut angkat-angkat 4 dikali 3 ya, dia berapa? 12 liter bisa ya. Coba yang sebelah sini perkalian 3 kali 6. Ayo sudah bisa 3 kali 6 tambah masih kurang tepat, tambahin 6 lagi berapa? Tadi 3 kali 4 kali 2 12, 3 kali 6 iya 18, 3 kali 6 tambah 6 ya. Nanti belajar mengingat lagi ya, kalau kalian itu harus diingat ya. Nanti ada cara yang dihitung tambah-tambahannya tadi kelipatan 6.
Kalau sebelah sini siapa yang bisa perkalian 7 kali 6? Ayo, dikalikan berapa? Lipatan 7 42. Yuk, kalah. Cepat kalau gitu harus itu pakai semua, yang kita semua bisa. Jadi 6 42 ya. Jadi yang itu pakai jari nggak apa-apa. Tapi kalau belum ingat pakai jari. Yang nanti udah tidak itu aduh pakai ini. Kita pakai jari semua namanya ya. Nah sebelah sini ya. Kalau yang sebelah sini semangat kan banyaknya. Kayaknya lemas-lemas aja ada semangat belum sih? Ya, kalau sudah harus semangat jawabnya ya. Coba Bapak minta 6 dikali 4 berapa? 24. Ya walaupun belum semuanya tapi Bapak harap semua sudah tahu menghitung perkalian itu sebetulnya udah tinggal ditambah-tambahin. Ini contohnya ya. Bapak tulis di sini ada angka berapa di papan. Nah, angka berapa di papan? Angka 5. Berarti kelipatan berapa itu? 5. Berarti kita kalau jadikan perkalian 5 dikali ada berapa 5-nya? 5 kali 4 berarti menjadi 20 dari mana? Kalau yang mengingat mungkin tahu ya. Tapi kalau yang tidak ingat itu 5 tambah 5 10 tambah 5 15 tambah 5 jadilah 20. Kalau tidak hafal pengingatan perkalian maka kita jadikan penjumlahan pada perkalian. Yang kedua yaitu pembagian. Tadi sudah dikali kita balik nih ya. 20 kita kan misal soalnya 20 dibagi 4. Nah cara cepatnya gimana? Kita putar 4 kali berapa yang hasilnya 20. Kalau apa pasti bisa jawab 5 ya. Karena pembagian itu kebalikan dari perkalian. Kalau perkalian kebalikan dari penjumlahan bersusun panjang, tapi kelipatannya harus sama ya. Jangan nanti 6 kali 3, nanti sini ada 2 tambah 6 tambah 3 salah ya. Dia harus mengikuti kelipatan yang paling banyak. Boleh 6-nya saya buat 3 nggak apa-apa, ya lebih cepat. Kalau 3-nya ada 6 boleh, tapi panjang ini. Yang hidupnya masih lama boleh susunannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, boleh yang ini, boleh yang ini. Jelas? Ya. Kalau pembagian cukup kalian putar dibalik menjadi pembagian. Atau misalnya gini, Pak, kalau 15 bagi 3 hitungnya gimana sih? Saya tidak hafal. Saya belum hafal menyusun penjumlahan. Caranya memang mudah ya. Kita menjadikan pengurangan. 15 dikurang berapa nih? 3 sisa berapa? 15 kurang 3 sisa berapa? Masih bisa dikurangi tidak? Masih, jadi dikurangi 3 berapa? 9. Berarti masih bisa. Dikurangi lagi 9 diambil 3 sisa berapa? 6. Bisa dikurangi lagi. Diambil 3 sisa berapa? Sisa 3. Diambil 3 lagi sisa 0. Nah, Pak, hitung hasilnya gimana Pak? 15 diambil 3 diambil 3. Hitung hasilnya kita lihat pengurangannya ada berapa. Nih kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 tuh ya. Jadi hasilnya kita hitung pengurangan. Pak dari sini boleh ya? Boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Itu pembagian. Ya, bisa? Bisa. Jadi tadi kalau sudah hafal, maka pembagian banyak caranya. Boleh diingat, boleh dikurangi, boleh kamu menjadi penjumlahan bersusun panjang. Kamu yang mana caranya bebas. Yang penting hasilnya 4. Ya, dihitung lagi. Matematika itu harus teliti. Bukan cepat-cepat selesai adalah salah. Kalau mau bagus teliti, udah benar nggak sih jawaban saya? Oh, deh bukti belum sih? Oh, yakin bismillah. Pak saya udah selesai.
Bisa? Nah, itulah tadi pembelajaran hari ini. Kemudian dari pembelajaran hari ini apa yang kalian pertanyakan? Ada yang sudah diikuti atau belum? Boleh bertanya, Bapak kasih 1 menit. Yuk, Pak saya mau ini hanya berulang boleh. Pak saya mau tanya nanti kelasnya gimana? Udah tahu belum? Terus tak bagiannya bagaimana? Udah lagi. Apa yang mau ditanya yuk? 1 menit boleh Bapak kasih pertanyaan sebelum Bapak kasih evaluasi. Ayo ada 1 orang, ada yang berani nanya? Ayo, Bapak kasih waktu 1 menit bertanya yang belum dipahami. Bagaimana pembelajaran lebih mudah? Bapak kasih tahu ya, kalau belajar yang lebih mudah itu sebenarnya banyak. Mudah itu kalau kita ada yang pertama kemauan apa? Belajar. Yang kedua mengingat. Kalau zaman Bapak dulu suruh menghafal mau ibu guru. Ayo anak-anak, kalau mau bisa perkalian dan pembagian, hafalin perkalian dulu, ya. Kalau mau makan harus bagaimana dulu? Cuci tangan kemudian baru makan. Sama juga pembagian. Ayo anak-anak hafalin pembagian. Berarti harus apa? Hafal perkalian dulu, diingat dulu. Kalau itu sudah dihafal, maka pembagian itu mudah. Dan kemudian 2, dia akan kamu hitung dengan hati-hati, cermat, teliti, ya. Jadi kalau diisi ulangan harus teliti itu matematika. Di matematika itu tidak boleh cepat-cepat. Kemarin Bapak tidak ulangannya bagus-bagus, ya. Itu berarti kalian sudah rajin belajar, teliti, cermat. Berarti kalian bisa melewati pembelajaran dengan baik. Nah, dari Naila tadi pertanyaan yang bagus ya. Yang tadi itu pertanyaannya supaya kita lebih semangat belajar. Udah, jadi Bapak tutupi dari pembelajaran ini. Nanti setelah pulang kalian boleh terangkan kembali di rumah apa yang Mama nanti tanyakan. Boleh ceritakan belajar hari ini apa materinya, lebih mudah atau tidak? Bisa? Bisa. Jadi Bapak minta kalian nanti di rumah lanjut lagi. Sebelum Bapak tutup, kita akhiri